Ini ya. Baik, sebentar. Oke, jadi ini materi pertama pada hari ini ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi kalau kita bahas dulu ya, kita harus tahu dulu ya bahwa menjadi ramah lingkungan atau mungkin bahasa asingnya adalah environmentally friendly begitu ya. Jadi kita sayang sama lingkungan itu sebenarnya dimulai dari kita seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa ya mungkin kita mungkin bisa dipaksa ya, tapi akan lebih baik kalau kita itu ada kesadaran dari diri sendiri untuk menyayangi bumi, untuk menyelamatkan bumi. Jadi ini kita akan bahas mengenai langkah awal apa, langkah kecil awal apa yang kita bisa lakukan untuk bisa menyelamatkan bumi. Baik, sebelumnya perkenalkan ya sekali lagi nama saya Ahmad Regi Baihaqi. Saya dosen ya di Departemen Teknik Sistem dan Industri, mewakili Institut Teknologi 10 November Surabaya seperti itu ya. Jadi ini sebuah kehormatan dan juga apa ya, ya kehormatan begitu diundang oleh teman-teman dari Tunas Hijau untuk bisa sharing seperti itu mengenai perspektif produk rendah karbon ya. Nantinya kita akan bahas mengenai apa itu produk rendah karbon dari perspektif atau kacamata seorang industrial engineer atau insinyur industri ya, atau mungkin dari secara keseluruhan adalah keilmuan teknik industri seperti itu. Baik, mungkin kalau kita ini ya teman-teman ya, kalau kita lihat akhir-akhir ini berita begitu ya, mungkin pada saat musim hujan kemarin lebih khususnya ya, kita bisanya tahu bahwa banyak sekali daerah yang banjir seperti itu ya. Kalau saya di Surabaya ini memang Surabaya itu cukup terkenal ya banjir ya, tapi alhamdulillah sekarang mungkin kalaupun banjir tuh surutnya lebih cepat. Kalau zaman saya dulu waktu kecil tuh banjir itu untuk surut itu lamanya minta ampun teman-teman ya, bisa sampai sehari dua hari baru bisa surut. Seperti itu ya. Lalu mungkin kalau teman-teman juga pernah dengar ada berita begitu mengenai kebakaran hutan ya. Waktu itu yang pernah cukup hebat kebakaran hutannya itu di Australia, saya pernah dengar, dan juga waktu itu di Amerika Serikat itu juga ada kebakaran hutan. Lalu apakah hanya di luar negeri saja Pak untuk kebakaran hutan? Sebenarnya bahkan di Indonesia pun tuh cukup sering teman-teman terjadi kebakaran hutan. Waktu itu kalau nggak salah di hutan, saya lupa di Kalimantan atau Sumatera, kayaknya dua-duanya ya. Tapi waktu itu yang cukup diekspos itu yang di Sumatera kebetulan karena itu sampai menyebabkan polusi sampai asapnya itu tebal sekali sehingga orang-orang itu kalau mau berpergian kemana-mana itu nggak kelihatan saking asapnya itu setebal itu. Seperti itu ya. Dan ini selain kebakaran hutan ini Mas juga akan menyebabkan namanya polusi udara begitu. Tapi polusi udara sendiri itu pada dasarnya ya kita mengeluarkan polusi udara setiap harinya. Kalau misalkan teman-teman pergi ke sekolah begitu ya naik motor atau mungkin naik mobil, sebenarnya secara tidak langsung ya secara langsung teman-teman itu juga berkontribusi atau terlibat dalam apa ya pembuatan polusi udara tersebut seperti itu ya secara kurang lebih ya. Jadi memang polusi udara ini memang jadi suatu tantangan yang cukup menjadi perhatian utama ya untuk saat ini karena apalagi di daerah perkotaan sepertinya ya seperti itu teman-teman. Kalau di daerah perkotaan mungkin orang-orang kalau mau berpergian kan kebanyakan akan menggunakan kendaraan bermotor ya seperti sepeda motor, mobil dan lain sebagainya ya. Jadi pasti kalau di area perkotaan khususnya Surabaya maupun Jakarta begitu itu polusi udara cukup tebal. Apalagi kalau misalkan di kota tersebut ada kawasan industri, ada pabrik-pabrik begitu ya, itu akan lebih parah lagi. Jadi kalau misalkan ada asap itu ya atau pencemaran udara itu pasti akan menyebabkan banyak gangguan kesehatan ya bagi manusia entah itu sesak nafas entah itu sakit mata ya kalau biasanya kalau saya kena asap tuh matanya langsung sakit begitu atau mungkin bisa sampai di tahap penyakit kulit seperti itu bisa jadi karena ada paparan zat-zat kimia yang kena kulit karena kulitnya terlalu sensitif jadi kulitnya jadi kena sakit seperti jadi bermasalah. Apakah hanya pencemaran udara saja? Sebenarnya bahkan sampai ada pencemaran air, pencemaran tanah. Terutama kalau misalkan ada industri-industri atau pabrik-pabrik yang membuang limbahnya atau sampahnya itu langsung ke sungai tanpa diolah. Nah, itu yang jadi bahaya sebenarnya karena air itu kan kalau misalkan sungai itu kan akan mengalirnya ke kawasan pemukiman ya, ke kawasan tempat kita tinggal. Nah, kalau kita langsung mengkonsumsi air yang terpapar limbah tersebut ya kita akan terkena gangguan kesehatan juga seperti itu. Nah, mungkin kalau teman-teman rasa, terutama ini saya sharing yang di daerah Surabaya khususnya ya, karena Surabaya itu sekarang akhir-akhir ini panas sekali ya teman-teman ya Bapak Ibu teman-teman. Mungkin kalau di daerahnya Bapak Ibu juga mungkin yang terutama dataran rendah itu akan sangat merasakan begitu bahwa akhir-akhir ini tuh cuaca itu sangat begitu panasnya sampai saya rasa suhu rata-rata itu sudah meningkat dari tahun ke tahun ya.
Jadi sekarang tuh kalau nggak salah sekarang tadi saya cek itu di kisaran 33-34 derajat ya. Itu Surabaya panasnya minta ampun. Apalagi ini masih sebenarnya masih transisi ya dari masa musim hujan ke musim kemarau. Apalagi kalau misalkan musim kemaraunya sudah pertengahan, wah itu bisa sampai tembus 36-37 derajat. Bisa dibayangkan sepanas apa seperti itu. Nah, saya rasa ini tidak hanya terjadi di Indonesia ya, apalagi di Surabaya, mungkin di Indonesia juga, tapi ini dirasakan oleh penduduk secara menyeluruh di dunia, di belahan dunia manapun. Nah, ini kalau mungkin teman-teman pernah mendengar begitu ya, saya rasa ini istilah yang cukup umum sekarang yaitu adalah pemanasan global atau global warming. Mungkin kalau dulu itu istilah global warming kayak kurang kurang lazim ya karena orang dulu itu masih belum terlalu sadar mengenai masa sih panas, perasaan dari dulu juga panas. Nah, orang-orang sekarang itu saya rasa jauh lebih ngeh mengenai pemanasan global ini karena secara tidak langsung sebenarnya ya kita sudah merasakan seperti itu. Nah, efeknya apa sih kalau misalkan suhu rata-rata di bumi itu meningkat tiap tahunnya? Nah, ini yang akan menyebabkan ada ini. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada beruang kutub ya. Ini kasihannya beruang kutub. Beruang kutub itu kan hidupnya di kutub utara sama kutub selatan ya. Di mana kutub utara dan kutub selatan tuh pasti isinya tuh es. Di situ dingin sekali. Nah, kalau misalkan suhu rata-rata bumi itu meningkat, maka es ini kan mencair ya, teman-teman ya. Jadi mungkin secara IPA gitu, kalau udah belajar IPA, artinya kalau misalkan es kena panas kan dia akan mencair. Jadi kalau misalkan es itu mencair, nanti beruang kutub ini mau tinggal di mana? Nah ini kan beruang kutubnya bingung nih, mau pindah kemana kan nggak bisa kemana-mana karena esnya udah hilang. Kalau esnya hilang, maka volume air atau jumlah air di bumi itu akan meningkat, teman-teman. Artinya permukaan laut itu akan meningkat juga. Jadi kalau yang tinggal di daerah pesisir mungkin akan merasa bahwa kok ini air lama-lama kok dekat ke daratan ya. Nah itu sebenarnya efek dari salah satu efek dari pemanasan global di mana pemanasan global itu menyebabkan es mencair, es yang mencair itu akan menyebabkan peningkatan permukaan air laut. Sebenarnya kalau secara kalau kita kaitkan lagi sebenarnya pemanasan global itu juga mempengaruhi timbulnya cuaca ekstrim. Kalau misalkan teman-teman merasa sekarang bahwa sebenarnya musim hujan tuh harusnya bulannya dari bulan apa sampai bulan apa seperti itu ya. Ini sekarang sudah terjadi pergeseran teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sadar begitu ya. Jadi musim hujan yang harusnya katakanlah 6 bulan begitu sekarang katakan bisa sampai 7 bulan hanya atau mungkin hanya 5 bulan. Jadi ada ketidakstabilan iklim seperti itu ya. Nah, itu secara tidak langsung sebenarnya disebabkan oleh pemanasan global seperti itu. Jadi mungkin kalau ada angin puting beliung itu juga menjadi salah satu faktor yang disebabkan oleh pemanasan globalnya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman, apakah hal-hal pemanasan global tadi itu disebabkan oleh kita? Sebenarnya iya, seperti itu ya. Jadi secara tidak langsung, ya mungkin secara langsung maupun tidak langsung, aktivitas yang kita lakukan setiap hari, ya mau makan, katakanlah dari bangun tidur ya, dari bangun tidur, makan, mandi, ke sekolah, ke tempat kerja, terus pulang ke rumah, berpergian dan lain sebagainya, itu secara tidak langsung atau mungkin secara langsung itu menyakiti bumi kita, teman-teman ya. Nih, misalkan ada contoh nih, bapak-bapak nih, ini saya kebetulan nggak menunjukkan foto apa wajahnya ya, jadi kita nggak tahu ini siapa. Nah, ini perilaku yang kurang baik ya, teman-teman ya. Jadi kalau membuang sampah ke sungai secara langsung, ini akan mencemari airnya. Pertama ya, akan mencemari airnya dan juga akan menyumbat sungainya. Kalau sungainya tersumbat, apa yang akan terjadi? Pasti banjir kan. Jadi kalau misalkan nanti di suatu tempat gitu ya, aliran sungainya akan menyempit dan sampahnya mulai terkumpul di aliran yang sempit tersebut, artinya kan permukaan si sungai akan naik. Kalau naik dan masuk ke daratan akan menyebabkan banjir. Jadi perilaku seperti ini juga akan menyebabkan apa namanya bencana alam di kitanya seperti. Jadi apa yang kita lakukan kembali ke kita lagi pada akhirnya. Lalu ini misalkan berpergian, naik mobil, naik motor. Sebenarnya saya tidak melarang sih kalau misalkan teman-teman berpergian naik motor atau mobil, tapi ya ini kalau teman-teman harus sadarin bahwa setiap kita berpergian ya, itu akan menyumbang berapa emisi karbon dioksida atau CO2 yang dikeluarkan oleh kendaraan kita, baik itu mobil maupun motor. Apalagi kalau kita berangkatnya sendiri-sendiri, misalkan ada 5 orang, setiap orang naik mobil sendiri-sendiri, berarti kan ada 5 mobil tuh. Nah, tiap mobil itu akan mengeluarkan karbon dioksida sendiri-sendiri. Bisa dibayangkan ya, katakanlah satu mobil menghasilkan 100 gitu ya, 100 CO2. Kalau ada 5 mobil berarti kan ada 500. 100 ditambah 100 tambah 100 sebanyak 5 kali berarti jadinya 500. Jadi semakin banyak mobil yang ada atau kendaraan begitu ya saya bilangnya di muka bumi ini, maka ya ada kemungkinan besar bahwa
polusi udara ini semakin bertambah, semakin terakumulasi ya, semakin numpuk gitu ya bahasanya ya. Nah, atau ada kegiatan nih penebangan liar. Ini penebangan yang tanpa izin pemerintah begitu ya. Jadi untuk pembukaan lahan, lalu pohonnya ditebang semena-mena begitu ya, untuk kebutuhan tertentu, misalkan untuk produksi kertas atau produksi mebel atau furnitur begitu ya. Tapi apa namanya, penebangannya tidak secara bertanggung jawab. Artinya setelah tebang tidak ada aktivitas tanam. Biasanya kan kalau tebang itu diikuti dengan aktivitas tanam seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya apa yang kita lakukan sehari-hari ya teman-teman setiap hari begitu, itu secara tidak langsung maupun langsung itu merusak bumi kita. Jadi ini yang kita perlu renungkan, kita perlu pikirkan, kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan atau setidaknya memperpanjang umur bumi sehingga generasi-generasi penerus kita itu bisa tetap tinggal di bumi, istilahnya seperti itu ya, karena bumi ini sebenarnya udah di ambang batas yang kurang sehat, misalnya seperti itu ya. Kalau teman-teman pernah dengar ada rencana dari Bapak Elon Musk gitu ya, yang punya Tesla itu kan, dia punya apa namanya SpaceX juga, dia kan lagi apa namanya eksplorasi untuk bagaimana apakah kita memungkinkan untuk tinggal di planet Mars. Nah itu ya saya rasa jangan dulu ya, kalau bisa masih kita masih bisa tinggal di bumi, kenapa harus kita tinggal di apa planet lain seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai apa itu jejak karbon. Kalau bahasa Inggrisnya kita gampanginnya punya sebagai carbon footprint begitu ya. Tapi kalau diistilahkan menjadi bahasa Indonesia dia akan menjadi jejak karbon seperti itu. Nah, yang tadi saya sempat singgung ya bahwa pada dasarnya aktivitas yang dilakukan setiap manusia ya, tidak hanya saya, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman adik-adik sekalian nih pasti aktivitas yang dilakukan itu menghasilkan polusi apapun itu. Sedikit maupun banyak itu pasti menyebabkan polusi. Ya, contohnya misalkan berkendara menggunakan kendaraan bermotor. Jadi tidak hanya sepeda motor, bisa jadi mobil atau apapun itu, pokoknya bermotor yang mengeluarkan karbon dioksida. Membuang sampah. Nah, ini membuang sampah kalau misalkan tidak pada tempatnya ya akan menyebabkan polusi seperti itu. Tapi kalaupun dibuang di tempat yang sebenarnya juga tetap akan jadi polusi kita seperti itu, tetap jadi limbah atau sampah ya seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan jejak karbon adalah jejak polusi yang kita tinggalkan di bumi. Ya, jadi sebenarnya kalau konsep jejak karbon itu setiap orang tuh memiliki jejak karbon, teman-teman. Jadi kalau misalkan ini contoh ya, misalkan saya ini ya tadi barusan beli gorengan ini ya. Nah, saya baru beli ini ada kantong plastiknya. Jadi karena tadi saya nggak bawa kotak, jadi saya terpaksa pakai apa namanya kantong kresek gitu. Nah, kantong kresek itu kan dibuatnya dari plastik ya. Plastik itu terbuat dari minyak bumi. Di dalam minyak bumi itu ada karbon. Nah, setiap saya menggunakan si apa namanya kantong kresek atau barang-barang plastik lainnya atau yang misalkan tadi saya berkendara ke kampus nih, saya lagi di kampus sekarang berkendara dari rumah ke kampus menggunakan motor, itu saya akan menghasilkan polusi, menghasilkan ya karbon lah ibaratnya seperti itu. Nah, polusi-polusi itulah yang akan jadi beban saya dan itu adalah jejak karbon saya gitu. Jadi setiap saya melakukan aktivitas yang menyebabkan adanya sampah atau limbah yang bersifat karbon seperti itu ya dalam bentuk padat limbah maupun gas seperti itu akan menjadi jejak karbon saya. Gitu. Jadi semakin saya tidak bertanggung jawab atas aktivitas saya, ya semakin tinggi jejak karbon saya. Jadi itu artinya apa kalau jejak karbon saya tinggi? Ya artinya mengindikasikan bahwa saya tidak sayang sama lingkungan. Jadi lingkungan akan lebih cepat rusak seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengurangi jejak karbon kita? Bagaimana cara kita menjadi lebih bertanggung jawab atas aktivitas yang kita lakukan? Bagaimana cara kita bisa melakukan itu? Sebentar. Oke, sekarang kita bahas dulu jejak karbon tertinggi di dunia ya. Jadi ini saya ada data dari tahun 2002 begitu, ada beberapa negara dengan carbon footprint atau jejak karbon tertinggi. Seperti itu ya. Ini paling tinggi nomor satu yaitu Cina, nomor dua adalah Amerika Serikat, nomor tiga adalah India. Nah, kalau teman-teman lihat ini top 3-nya, tiga teratasnya itu Cina, India, dan Amerika Serikat ini adalah negara dengan populasi yang tertinggi di dunia. Salah satu negara dengan populasi tertinggi di dunia. Sekarang kan India sudah mengalahkan Cina ya untuk jumlah populasi di dunianya ya. Gitu. Jadi kita lihat bahwa mayoritas memang negara-negara yang carbon footprint-nya atau jejak karbon cukup tinggi itu didominasi oleh negara-negara dengan populasi tinggi. Nah, sebenarnya teman-teman Indonesia itu juga termasuk negara dengan populasi yang tinggi juga atau populasi yang banyak. Nah, mirisnya ternyata Indonesia itu ada di peringkat nomor 7. Jangan bangga teman-teman, 7 ini dari 193 negara.
Bayangin kita kalau misalkan di ranking gitu ya ada 193 negara, kita tuh ada di top 10 atau 10 besar. Bayangin. Apakah kita harus bangga? Jangan. Seperti itu. Kita patut tidak bangga bahwa Indonesia ini disorot sebagai salah satu negara yang penyumbang karbon, ya polusi karbon tertinggi di dunia. Kita bahkan kalah loh, masih kalah sedikit sama Korea Selatan. Jerman aja, oh Jerman masih tinggi ya. Ini Saudi Arabia, ini Arab Saudi sama Iran ini masih di bawah kita. Tapi uh, angka 7 ini saya rasa adalah bukan angka yang kita bisa banggakan seperti itu ya. Nah, kira-kira aktivitas apa saja sih yang menyebabkan carbon footprint atau jejak karbon? Paling banyak itu ada di industri ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kita pikirkan sebenarnya kita juga tidak bisa munafik begitu ya bahwa kita tidak bisa hidup tanpa industri karena industri itu yang menyokong kehidupan kita dengan memproduksi barang-barang yang kita perlukan. Tapi gimana caranya industri ini bisa jadi lebih bertanggung jawab atas aktivitas produksi mereka, bagaimana cara mereka bisa mengurangi emisi atau polusi karbon mereka seperti itu. Lalu ini ada transportasi darat ya, road transportation ini 10%, lumayan nih. Jadi kalau teman-teman berkendara, naik motor, naik mobil, apalagi yang naiknya sendirian, nggak gonceng atau tidak nebengin teman-temannya, nah itu cukup berkontribusi banyak lah seperti itu ya. Lalu ada penghasilan listrik dan juga panas. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai listrik itu kan dibangkitkan oleh pembangkit listrik ya. Nah, pembangkit listrik itu kan menggunakan batu bara. Salah satunya batu bara sebagai sumber energi utamanya. Nah, pembakaran dari batu bara itulah yang juga akan menyebabkan karbon. Jadi sebenarnya pembakaran karbon untuk menghasilkan listriknya teman-teman ya pembakaran karbonnya itu juga akan jadi tanggung jawabnya teman-teman sebagai pengguna listriknya seperti itu ya. Ini pertanian dan peternakan agriculture ini 15% ya seperti itu. Ini berkaitan sama gas metana sebenarnya kalau misalkan teman-teman tahu kalau misalkan kita makan daging gitu, daging sapi itu menghasilkan gas metana teman-teman atau CH4. Nah, gas metana inilah yang salah satu menyebabkan apa namanya global warming atau pemanasan global. Jadi dia numpuk di atmosfer yang dia akan memperangkap menjebak panas di dalam bumi, jadi dia tidak bisa dipantulkan lagi ke luar angkasa seperti itu. Dan lain-lainnya ya ini jadi banyak sekali aspek-aspek aktivitas apa yang menyebabkan adanya carbon footprint di aktivitas manusia seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas apa itu produk rendah karbon. Jadi, pada dasarnya salah satu cara yang cukup ampuh ya untuk saat ini yang bisa kita lakukan ya dari langkah kecilnya kita bisa lakukan untuk mengurangi jejak karbon kita yaitu menggunakan produk-produk yang sifatnya rendah karbon, teman-teman. Apa itu produk rendah karbon? Jadi pada dasarnya produk rendah karbon adalah produk yang tidak banyak mencemari lingkungan atau dampak terhadap lingkungannya itu cukup rendah. Misalkan apa Pak? Misalkan ya kalau misalkan ya ini ya tas belanja itu menggunakan tas kain seperti itu ya. Uh, ini ada fakta menarik teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang bukan dari Surabaya, saya tidak tahu ya seperti apa di luar sana. Tapi kalau boleh mencerita sedikit, di Surabaya itu minimarket sudah tidak boleh menyediakan atau memberikan kantong plastik secara cuma-cuma. Itu ada peraturan wali kotanya. Itu kalau nggak salah masih di zamannya, saya lupa apakah masih di Bu Risma atau Pak Eri Cahyadi. Saya lupa. Tapi pada dasarnya memang sekarang tuh minimarket tidak memberikan untuk di Surabaya, kota Surabaya sendiri tidak memberikan kantong plastik. Kalaupun kita butuh, kita harus membayar ekstra. Kalau nggak salah 300 atau 500 begitu. Jadi kita harus mengeluarkan uang cukup banyak. Ya sedikit lah katanya 500, tapi bagi saya cukup banyak itu sebenarnya. Hanya untuk sekedar dapat satu kantong plastik saja. Jadi sekarang orang-orang kalau misalkan ke Indomaret atau Alfamart gitu ya, saya sebut merek begitu ya, itu harus kalau di Surabaya itu harus bawa kantongnya sendiri, jadi harus bawa tas ini. Bahkan saya pun sekarang kalau misalkan di motor gitu, saya sudah menyediakan tas seperti ini di motor saya. Jadi sewaktu-waktu saya butuh ke minimarket ya saya tinggal bawa ke tas tersebut untuk naruh barang saya seperti itu. Lalu apalagi Pak? Lalu yang selanjutnya adalah ini botol minuman, tapi bukan botol minuman yang sekali pakai yang dari apa namanya, maaf ya saya sebut merek ya, misalkan Aqua, lalu ada ya lain-lainnya lah seperti itu ya, mineral, tapi itu kan cuma sekali pakai ya. Nah itu ya kalau misalkan kita minumnya berkali-kali berarti kan katakanlah kita minum 3 kali menggunakan botol itu berarti kan kita punya 3 botol gitu kan. Bandingkan kalau teman-teman menggunakan botol seperti ini. Ini saya beli 1 kali, ini saya beli dari waktu kuliah sampai sekarang masih bisa saya pakai seperti itu. Jadi
Harapannya kalau saya mau minum ya pakai botol seperti ini aja, botol tumbler ini aja, ini bisa dipakai berkali-kali, ketimbang saya harus beli berkali-kali botol air tersebut. Artinya saya jejak karbon saya semakin tinggi karena saya lebih sering beli air mineral dalam kemasan yang hanya sekali pakai seperti itu. Selanjutnya ada yang ini sekarang kita lagi cukup ngetren ya, apa namanya kendaraan listrik. Mungkin kalau teman-teman lihat, mungkin saya rasa banyak sekali, sudah banyak ya teman-teman di sini yang punya sepeda listrik gitu kan. Sepeda listrik sekarang sangat murah seperti itu. Jadi kalau misalkan alternatif pengganti sepeda motor ya sepeda listrik itu lumayan lah dia bisa dipakai buat jarak jauh sebenarnya. Dan juga ada mobil listrik seperti itu. Jadi kalau di mobil listrik itu dia uh, tidak terlalu banyak mengeluarkan emisi gas atau CO2, jadi dia lebih ramah lingkungan. Meskipun pada dasarnya untuk mengenerate listrik atau mungkin listriknya ya juga masih dipikirkan lagi bagaimana cara kita bisa menghasilkan listrik yang lebih ramah lingkungan seperti itu. Tapi setidaknya penggunaan kendaraan listrik itu cukup membantu untuk menyelamatkan bumi kita dengan mengurangi pencemaran udara. Jadi nggak tambah double-double gitu. Pembangkit listriknya mencemari udara, kendaraan kita juga mencemari udara. Nah kita sekarang gimana cara mengubah bagaimana ya ini kendaraan kita tidak mencemari udara. Jadi paling enggak kita sudah mengeliminasi satu hal yang mencemari udara seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita berpindah ke produk rendah karbon? Ya, tadi saya bilang ya bahwa kalau misalkan teman-teman begitu ya, ya kan kalau masih belanja menggunakan kantong kresek itu, saya rasa sekarang sudah saatnya berpindah untuk menggunakan tas kain seperti ini. Nggak harus yang gede-gede, kalau gede ya, ya monggo silahkan gitu. Kalau misalkan ternyata teman-teman belinya dalam jumlah yang sangat besar seperti itu, misalkan di pasar mau borong atau kulaan gitu, ya mau nggak mau kan kita harus pakai tas yang cukup besar. Tapi kalau misalkan hanya beli apa namanya kayak enaknya ya ya buah-buahan gitu atau misalkan snack ya pakai tas kecil aja nggak apa-apa seperti itu. Saya selalu sedia tas ukuran medium, tas ukuran sedang sebenarnya. Jadi kalau misalkan beli barang-barang kecil tidak terlalu besar tasnya, tapi juga kalau misalkan barang yang saya beli besar ya tas tersebut masih muat seperti itu. Lalu ini kalau misalkan teman-teman masih sering beli air dalam kemasan, terutama air ya, terutama air putih itu kalau saya rasa sudah saatnya kita menggunakan tumbler atau botol minuman yang seperti ini. Jadi ini masih bisa dipakai berkali-kali nih. Bahkan tadi botol yang saya bilang saya belinya dari zaman kuliah, yang mana itu adalah 10 tahun yang lalu, ini masih bisa dipakai. Ya, memang harus sering rajin dicuci aja seperti itu. Tapi pada dasarnya ini masih bisa dipakai seperti itu. Ini masih dalam bentuk yang sangat bagus menurut saya ya. Lalu ini kita harus juga mulai berpikir ya untuk transisi, berpindah, bergeser dari kendaraan yang menghasilkan polusi udara seperti ini dengan menggunakan kendaraan listrik. Sebenarnya ada apa namanya alternatif lain di mana kita daripada kita berkendara sendiri-sendiri menggunakan kendaraan seperti ini ya kita menggunakan transportasi umum. Misalkan kalau di Surabaya itu sekarang sudah mulai banyak ya armada bus Surabaya itu ya sudah mulai banyak bisnya. Jadi orang-orang itu sudah mulai sadar untuk berpindah menggunakan bis seperti itu supaya menurunkan jejak karbon mereka. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau bahas ini konsep 3R ya. 3R ini adalah salah satu upaya juga teman-teman untuk menurunkan atau setidaknya tidak menaikkan apa namanya jejak karbon kita. Karena di sini kita akan menerapkan konsep keberlanjutan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah sustainability, keberlanjutan dan keberlangsungan lingkungan hidup. Mungkin kalau saya rasa teman-teman di sini sudah cukup familiar ya, sudah cukup kenal begitu dengan konsep 3R ini. Karena 3R ini adalah konsep yang cukup lama, bahkan dari saya SD pun, saya SD berarti 2003, itu berarti 22 tahun yang lalu, itu konsep 3R itu sudah dikenalkan teman-teman. Apalagi sekarang ya, saya rasa sekarang Bapak Ibu guru itu sudah mengenalkan konsep 3R itu apa. R yang pertama itu adalah reduce. Reduce itu yaitu mengurangi kalau di bahasa Indonesianya ya. Jadi reduce itu adalah usaha untuk mengurangi segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan adanya sampah. Salah satunya ya tadi apa namanya si kantong sampah, kantong plastik gitu ya. Kalau misalkan kita masih menggunakan kantong plastik untuk belanja, saya rasa sudah mulai harus dikurangin tuh untuk penggunaannya seperti itu. Yang kedua, reuse atau menggunakan kembali. Jadi reuse ini adalah usaha untuk menggunakan kembali barang yang sekiranya masih layak pakai, baik untuk fungsi yang sama maupun untuk fungsi lain. Misalnya ini, misalkan ya, kalau misalkan saya dulu tuh punya ini kalengnya selai ya, jar botolnya selai itu yang dari kaca. Itu sebenarnya kan kalau selainya sudah habis, kalau misalkan orang normal ya pasti dibuang.
Nah, ibu saya cukup kreatif saat itu. Jadi ibu saya itu selalu menggunakan botol selainya itu, botol kacanya selai itu, ya kalau misalkan dibuat wadah selai lagi ya nggak apa-apa. Namun kalau ibu saya itu memakainya sebagai wadah, entah itu buat wadah garam, entah itu buat wadah kaldu, jadi dipakai lagi. Jadi ketimbang kita beli, kita menggunakan apa yang sudah ada dulu, seperti itu. Tapi kok kelihatannya kayak ngenes banget gitu ya Pak ya? Ya enggak, sebenarnya ini adalah upaya kita untuk menyelamatkan bumi. Pertama, kita tidak mengeluarkan uang lagi untuk beli wadah yang baru. Yang kedua, kita juga menyelamatkan bumi karena kita tidak memiliki barang yang baru tersebut. Artinya kalau kita punya barang yang baru, ya jejak karbon kita akan semakin bertambah. Seperti itu. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Nah, mendaur ulang ini pada dasarnya mengolah kembali sampah menjadi barang baru agar tidak menjadi limbah. Ini kalau saya dulu tuh tenarnya itu mengubah kemasan-kemasan plastik ya, Indomie gitu atau mie instan gitu, dibikin anyaman lalu bisa jadi tas, bisa jadi dompet seperti itu. Atau mungkin yang saya tahu sekarang itu trennya adalah mengubah apa namanya botol plastik itu dijadikan semacam benang begitu teman-teman. Nah, benang itu akan dijadikan baju. Jadi bajunya itu dari apa namanya baju dari botol plastik itu menarik. Itu adalah salah satu usaha dari recycle seperti itu ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Pak, apakah dari Bapak SD sampai sekarang ini masih 3R ini aja? Sebenarnya enggak. Sekarang konsepnya itu sudah semakin bertambah, teman-teman ya. Mohon maaf Jadi Bapak Ahmad Raiki Bayaki. ya, Untuk ya dikit lagi ya, dikit pemaparan lagi. sisa 4 menit lagi. Ya, sedikit lagi ya. Jadi ini ada tambahan lagi ya, ada reviews atau menolak. Jadi kalau misalkan kita ada dikasih pamflet gitu, itu kalau misalkan teman-teman nggak butuh, langsung ditolak aja. Lalu ada repair ini memperbaiki ya. Jadi kalau misalkan ada barang-barang yang sekiranya masih bisa diperbaiki, ya jangan beli lagi, diperbaiki dulu. Kita masih bisa pakai. Di cover ini misalkan kita mengambil kembali energi bahan sebelum benar-benar dibuang. Misalkan dari sampah itu bisa dijadikan bahan bakar untuk pembangkit listrik seperti itu. Regenerate atau replant ini biasanya kita berkaitan dengan yang tebang tanam tadi ya. Kalau misalnya kita menebang pohon ya kita tanam kembali atau kita setidaknya ada usaha untuk menanam pohon nanti supaya lingkungan kita tetap asri dan juga responsibel atau tanggung jawab. Jadi kita setiap melakukan aksi itu kita harus pikirkan dulu apakah aktivitas yang saya lakukan ini berdampak kepada lingkungan. Ya, jadi ini yang terakhir mungkin ya. Jadi apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, teman-teman harus hemat listrik ya. Jadi kalau misalkan ada alat elektronik yang tidak digunakan ya dimatikan aja kayak gitu. Lalu gunakan tas kain atau tote bag buat belanja ya, yang tadi saya bilang. Lalu gunakan tumbler, botol tumbler untuk minum. Jadi kurangi penggunaan botol air mineral yang sekali pakai tadi. Lalu gunakan transportasi umum ya. Kalau misalkan di rumahnya teman-teman ada kendaraan umum ya, entah itu bis atau angkot, silakan bisa digunakan. Lalu pemakaian kendaraan listrik ya, ini kalau misalkan sudah advance sudah lanjut begitu, kita bisa berkontribusi dengan menggunakan kendaraan listrik dan terapkan 3R dan R lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang bisa teman-teman lakukan untuk saat ini. Jadi langkah kecil inilah mungkin katakanlah 6 ya, 6 langkah kecil ini teman-teman bisa lakukan untuk menyelamatkan bumi kita seperti itu. Nah, ini terakhir dari saya. Jadi bumi itu sebenarnya tidak butuh janji, dia itu butuh aksi. Sekecil apapun setiap langkah nyata kita adalah harapan untuk keberlangsungan dan keberlanjutan bumi agar generasi penerus kita itu juga tetap bisa hidup di bumi dan juga menikmati apa yang ada di bumi. Sekian teman-teman dan Bapak Ibu pemaparan dari saya. Mungkin saya langsung serahkan ke moderator ya, tadi ada Evelyn, mungkin bisa langsung diarahkan untuk sesi tanya jawab. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Raiki Baiki atas materi yang sudah diberikan. Izin untuk menyampaikan rangkuman yang telah saya buat. Bencana alam sering terjadi, mulai dari banjir di berbagai daerah hingga kebakaran hutan. Selain itu, pencemaran udara, air maupun tanah juga marak terjadi akibat aktivitas manusia. Suhu rata-rata di bumi selalu mengalami peningkatan setiap tahun, semakin panas, yang menyebabkan mencairnya es di kutub utara dan selatan. Ketidakstabilan kondisi bumi juga menyebabkan adanya cuaca ekstrim. Pada dasarnya, aktivitas yang dilakukan manusia menghasilkan polusi, contohnya berkendara menggunakan kendaraan bermotor, membuang sampah, dan lain-lain. Jejak karbon adalah jejak polusi yang kita tinggalkan di bumi.
Salah satu cara untuk mengurangi jejak karbon adalah menggunakan produk rendah karbon. Produk rendah karbon adalah produk yang tidak banyak mencemari lingkungan. Dampak terhadap lingkungan cukup rendah. Baik, selanjutnya kita akan